Welcome to our channel. Bapak Ibu, Saudara-saudari, pencinta Riak Sabda yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Frater Beni, dalam Riak Sabda edisi Sabtu, tanggal 5 Oktober tahun 2024. Pada hari ini, gereja memperdengarkan kepada kita Injil dari Injil Lukas, yang mana ceritanya merupakan kisah kelanjutan dari Injil 2 hari lalu di mana Yesus mengutus ke-72 murid untuk bermisi. Dan pada hari ini kita diperdengarkan dalam Injil ke-72 murid kembali kepada Yesus setelah selesai dari perutusannya. 72 murid yang kembali kepada Yesus, mereka memberikan gambaran, mereka memberikan laporan kepada Yesus tentang misi yang mereka kerjakan, tentang perutusan yang mereka lakukan. Ya, bagi mereka yang mereka mengatakan bahwa roh-roh jahat atau setan takluk atas pemberitaan mereka, atas pengusiran mereka. Tentu hal ini menjadi sebuah kebanggaan bagi para murid tersebut, di mana mereka diberi kuasa, diberi kekuatan untuk bisa mengusir roh jahat, untuk bisa mengusir setan. Dan itulah yang mereka laporkan kepada Yesus. Di balik sukacita yang besar tadi, di balik sukacita besar, di balik euforia mereka mampu mengusir setan, Yesus mengingatkan kembali kepada mereka tentang apa yang penting. Bahwa apa yang penting adalah bukan soal mereka mampu mengusir setan, mampu menaklukkan roh jahat, tetapi mereka perlu untuk bersukacita karena nama mereka terdaftar di surga. Itu yang paling penting. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika kita melihat hidup kita sehari-hari, kita melihat kenyataan hidup kita sehari-hari, mungkin kerap kita mendapati diri kita atau kita merasa diri kita kerap dicobai, kerap menghadapi banyak tantangan, kerap menghadapi banyak godaan dan juga pencobaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, entah kita sadari ataupun tidak, sebetulnya itu semua adalah bagian dari perutusan kita hidup di dunia ini. Jika kita ingat 2 hari yang lalu, dalam pengutusan murid-murid, pengutusan ke-72 murid, Yesus jelas berkata bahwa camkanlah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan sama juga ketika kita melihat dalam Injil lain, Injil Matius misalnya, dalam kisah Yesus di mana ia dicobai oleh iblis, kita lihat di mana Yesus bisa menang, bisa mengalahkan iblis, bisa menang atas 3 cobaan itu. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, berdasarkan kisah-kisah Injil, dan juga terutama kisah dari Injil hari ini, di mana ke-72 murid kembali dari perutusannya, kita pun diundang untuk bisa berhasil menang dari godaan dan aneka cobaan dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan penting untuk kita renungkan adalah apa yang menjadi jaminan untuk kita, apa yang bisa menjadi pegangan untuk kita agar kita bisa menang terhadap aneka godaan, terhadap aneka cobaan. Untuk bisa menang dari itu semua, jelas dalam Injil pada hari ini kita mendengar Yesus memberikan kuasa pada 72 murid untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh dan seterusnya. Kita telah dibekali kuasa oleh Tuhan sendiri karena kerahiman Tuhan. Kita patut berbahagia. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Kemudian apa yang penting juga selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai insan beriman menyerahkan diri kita sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Kita menyerahkan diri kita kepada apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Ya, tidak mudah memang penyerahan diri ini, tidak mudah. Bisa begitu banyak alasan, bisa begitu banyak bentuk penolakan diri kita terhadap penyerahan kepada kehendak Allah. Maka dalam Injil, di bagian kedua dalam Injil ini, jelas Yesus bilang bahwa segala sesuatu telah dinyatakan kepada orang-orang kecil dan sederhana, bukan kepada orang-orang besar, bukan kepada orang-orang berpengetahuan dan seterusnya. Orang-orang kecil adalah gambaran orang-orang yang berbahagia, bukan karena mereka kecil secara harafiah, kecil dalam arti tersisihkan dan sebagainya, bukan seperti itu. Orang kecil dalam arti orang yang punya kerendahan hati,
Orang yang menyerahkan dirinya kepada kehendak Tuhan itulah orang-orang kecil. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kerendahan hati adalah pintu kepada iman. Kerendahan hati juga merupakan pintu kepada banyak rahmat, kepada aneka kemurahan-kemurahan Tuhan. Tanpa kerendahan hati, orang tidak akan bisa merasa Tuhan bersamanya. Tanpa kerendahan hati, orang tidak lagi mampu melihat mujizat-mujizat kecil yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sehari-hari. Tanpa kerendahan hati, orang juga tidak lagi bisa melihat peristiwa hidupnya dalam kacamata iman. Yang ada mungkin hanya mengeluh, yang ada mungkin hanya memberontak, dan menggerutu dan seterusnya. Tanpa kerendahan hati, kita tidak lagi bisa menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Yang ada hanyalah kehendak kita sendiri, mengikuti kehendak daging. Pada dasarnya, kerendahan hati menyuburkan iman kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohonkan rahmat Roh Kudus agar kita mampu menjadi rendah hati dan mampu menyerahkan diri kita seutuhnya pada kehendak Tuhan, agar Tuhan sungguh-sungguh meraja dan berkuasa atas diri kita. Amin.